Tata cara pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 1770 SS. Oke, kita masuk slide pertama. Ya, oke Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke tata cara pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang SS. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan ya, SPT itu kan surat pemberitahuan tahunan pajak PPH merupakan formulir yang digunakan WP untuk melaporkan, menghitung, membayar PPH, objek pajak PPH, bukan objek pajak PPH, harta dan kewajiban. Nah, kewajibannya itu kan sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Pertama, sebelum mempunyai KWP, Bapak Ibu kan daftar dulu. Setelah sudah mempunyai KWP, Bapak Ibu menghitung pajak. Kalau sudah pajaknya sudah dihitung dan sudah benar, baru Bapak Ibu membayar ke bank dan dilaporkan yang sudah Bapak bayar dalam SPT. Nah, ini kan yang formulirnya ya, ada seperti yang tadi ya, formulir 1770, 1770S, dan 1770 SS. Nah, dokumen apa saja yang disiapkan untuk SPT tahunan SS? Yang pertama itu 1721A1 atau A2, bukti potong PPh final jika Bapak Ibu menerima bukti potong PPh final. Terus daftar harta apa aja yang menjadi milik Ibu, yang atas nama Bapak Ibu. Terus daftar hutang atau kewajiban, misalnya Bapak Ibu masih mempunyai kewajiban atau utang, misalnya pinjaman ke bank atau cicilan rumah, mobil, dan misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai keluarga atau sudah menikah, disiapkan daftar atau kartu keluarga. Karena itu untuk PTKP sebagai tanggungan pengurang. Nah, ini media penyampaiannya itu bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat atau melalui laman www.djp online pajak.go.id, kantor pos, atau melalui jasa ekspedisi atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Nah, ini contoh kasusnya ya. Nona Sinta merupakan seorang karyawati di sebuah perusahaan, statusnya belum menikah. Penghasilannya hanya diperoleh dari gaji sebagai karyawati. Nona Sinta akan menyampaikan SPT tahunan orang pribadi dari penghasilan yang telah diterima selama tahun 2022. Jadi Nona Sinta ini penghasilannya itu berarti di bawah 60 juta setahun karena dia memakai 1770 SS. Ini alurnya ya. Ya. Dari cara registrasi dulu ya, ada login gitu ya, login di DJP online atau pajak.go.id, pilih SPT, kemudian isi formulir, minta kode verifikasi, kirim formulir dan dapat tanda terima SPT ini. Garis besar alur pelaporan SPT sama semua ya SPT ini ya. Tinggal detail isiannya ya. Oke. Pertama, login di pajak.go.id Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu memasukkan NPWP atau NIK ya, sekarang NIK sudah bisa jika Bapak Ibu sudah validasi. Bapak Ibu sudah bisa menggunakan NIK ya untuk login dengan kata sandi yang telah Bapak Ibu buat di sini. Namun jika Bapak Ibu ternyata belum punya EVIN gitu ya, belum pernah mengaktifasi EVIN, maka Bapak Ibu bisa mengurus dulu di KPP tempat Bapak Ibu terdaftar atau di KPP terdekat. Untuk bisa mendapatkan EVIN agar dapat membuat akun di DJP. Seperti ini. Klik login ya setelah terisi semuanya. Jika lupa kata sandi bisa klik lupa kata sandi. Untuk Bapak Ibu yang baru saja memperoleh EVIN Ibu ya. Nah, di sini bisa daftar dulu ya. Daftar dulu di sini, di tombol daftar di sini. Lalu ikuti step.
Setelah Bapak Ibu sudah berhasil login ke DJP online, nah nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu klik lapor untuk lapor SPT tahunan. Nah, nanti di menu lapor, Bapak Ibu memilih klik e-filing. Tekan e-filing untuk melapor SPT tahunan. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti misalnya Bapak Ibu tahun-tahun lalu sudah pernah melaporkan SPT tahunan, nanti di arsip SPT akan muncul pelaporan Bapak Ibu tahun sebelumnya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu klik buat SPT. Nah, nanti seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Apakah Anda menyalakan usaha atau pekerjaan bebas? Karena tadi Nona Sinta karyawan, berarti pilih tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Tidak, karena Ibu Nana Sinta tadi belum menikah. Nah, ini penghasilan yang diperoleh selama setahun itu kurang dari 60 juta rupiah. Nah, nanti Bapak Ibu klik ya, nanti tampilannya SPT 1770 SS. Si formulir. Nah, nanti Bapak Ibu pilih tahun pajak, karena ini kan tahun pajak 2023, nanti Bapak Ibu pilih tahun pajak 2023. Nanti status SPT normal, kalau belum kebetulan ya, kalau Bapak Ibu belum melapor SPT tahunan 2023, berarti statusnya normal. Nah, klik selanjutnya. Nah, ini disandingkan dengan yang bukti potong yang Bapak Ibu terima dari kantor ya Bapak Ibu. Nah, nanti kan sesuai yang di daftar bukti potong, penghasilan brutonya 57.600. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memindahkan saja angka-angkanya yang dari bukti potong yang dapat dari kantor. Tuh. Nanti ada pengurang, terus PTKP karena Nona Sinta tadi masih belum menikah, berarti PTKP-nya 54 juta. Nanti klik berikutnya. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu ada penghasilan final, jika tidak ada, diisi 0 saja. Nah, ini untuk SS karena sederhana. Jadi untuk kewajiban dan harta itu hanya akumulasi. Misalnya Bapak Ibu punya uang tunai, mobil, nah jumlahnya itu 100 juta, berarti hanya akumulasi angkanya aja 100 juta yang ditampilkan di input. Tidak perlu dirinci nama hartanya. Terus misalnya Ibu mempunyai utang dari beberapa bank, nah itu juga Bapak Ibu bisa dirinci besarnya hutang beberapa bank tersebut. Nah berikutnya, nah, setelah itu langsung di pernyataan klik setuju karena misalnya sudah lengkap, sudah benar, gitu klik setuju. Selanjutnya. Nah, nanti selanjutnya, nah ini tampilannya kan 1770 S, 1770 SS. Nah, nanti minta ambil kode verifikasi di sini, nanti terkirim di email Bapak Ibu yang terdaftar di kantor pajak. Nanti Bapak Ibu lihat dikirim ke email, nanti lihat kode verifikasinya.
Nah, ini tampilan kode verifikasinya ya Bapak Ibu. Nah, nanti yang B4A148 itu Bapak isi di SPT, Bapak Ibu isi di SPT-nya. Nah, nanti kode verifikasinya sudah diisi, masukkan kode verifikasi yang tadi sudah dapat dimasukkan, terus nanti kirim SPT. Nah, jika sudah terkirim, maka infonya seperti ini. SPT sudah berhasil terkirim. Nah, untuk tanda terimanya, Bapak Ibu bisa lihat cek di email ataupun tadi di DJP online di arsip SPT. Nah, tanda terimanya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau sudah lapor, nanti dapat tanda terima di email. Oke. Nah, apa lagi? Baik, Bapak Ibu. Ini tadi sudah dua materi ya, Tinggal dua lagi ini, tinggal dua lagi. Pertama tadi daftar terkait hak dan kewajiban wajib pajak. Kemudian yang kedua tentang SPT 17710 SS ya. Tadi sudah Sudah. Sekarang S. Sekarang S dulu ya. Iya. Oke, tunggu sebentar nih. Akan izin share screen kembali. Izin share screen, Bapak Ibu. Sudah muncul ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan untuk tata cara pengisian formulir yang kedua, yaitu formulir 1770S. Formulir 1770S. Tadi sudah di awal ya, SPT kita sudah sama-sama pelajari tadi. Kita skip di sininya. Jadi formulir 1770S tadi untuk wajib pajak ya, yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, kemudian mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya, dan mendapat penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Seperti apa detailnya? Untuk dokumen yang disiapkan sama dengan yang 1770 SS tadi, ada bukti potong baik 17A1 atau A2 tergantung Bapak Ibu swasta atau pegawai negeri, ada bukti potong PPh final, kemudian ada daftar harta juga disiapkan, daftar hutang, dan daftar kewajiban serta data kartu keluarga karena untuk mengisi identitas anggota keluarganya. Dan untuk media penyampaian tadi sudah disampaikan, paling praktis ya DJP online ya Ibu ya, paling praktis karena cukup dari rumah Bapak Ibu bisa lapor Ya, SPT. bisa handphone ya kan. Oke, di sini kasusnya masih Nona Sinta kasusnya Ya. banyak ya. Nona Sinta karyawati di sebuah perusahaan dan status belum nikah. Penghasilan hanya diperoleh dari gaji sebagai karyawati. Nona Sinta akan menyampaikan SPT tahunan WP orang pribadi dari penghasilan 5 tahun 2022. Ini konteksnya penghasilan lebih ya dari 60 juta. Dari 60 juta setahun ya, Nona Sinta. Ya, alurnya masih sama. Yang pertama login dulu ya di DJP online.
NIK atau NPWP, silakan. Bapak Ibu bisa gunakan kata sandi, kode keamanan, lalu login. Kita skip nggak apa-apa ya Bapak Ibu karena tadi sudah dibahas. Nanti sama masuk ke menu lapor, ya tetap sama alurnya, masuk menu lapor. Di dalam menu lapor ada menu e-filing. Tekan saja menu e-filingnya, nanti ada muncul menu seperti ini, arsip buat SPT, draft, dan bantuan. Arsip menunjukkan SPT yang sudah pernah dilaporkan sebelumnya. Langkah berikutnya adalah membuat SPT. Tekan buat SPT untuk mulai pelaporan SPT tahunan Bapak Ibu. Setelah pilih SPT, kita kemudian mengisi formulir ya nanti ya. Ini milih SPT, kita ada pertanyaan dulu ya. Muncul pertanyaan seperti ini. Apakah Anda menjalankan usaha pekerjaan bebas? Nah, seperti itu. Karena pegawai, diisi tidak. Kemudian yang kedua, apakah ada kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Pilih tidak jika menjalankan kewajiban masing-masing ya. Maaf, pilih tidak jika menjalankan kewajiban bergabung. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang diperoleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, ini pertanyaan yang menentukan. Jika Bapak Ibu tadi milih ya, maka menggunakan formulir SS. Tapi karena ini lebih dari 60 juta, maka Bapak Ibu harus memilih tidak. Kemudian untuk cara pengisian ada 3 macam. Bisa menggunakan formulir, bisa dengan panduan, dan upload SPT. Namun yang terakhir, untuk upload SPT ini sudah tidak dapat lagi dilakukan ya, karena sudah ditutup aksesnya. Jadi hanya dengan formulir atau panduan saja. Silakan diisi. Di sini contohnya pengisian dengan formulir. Kita mulai pengisian formulir satu persatu ya. Kita isi di sini. Pilih dulu tahun pajaknya. Kalau tahun pajak 2023 belum lapor, isi 2023. Pilih normal dan selanjutnya. Nanti akan muncul bagian pertama itu lampiran kedua. Di sini akan muncul penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Tekan tambah jika memang Bapak Ibu memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final. Misalkan Bapak Ibu ada sewa, menyewakan bangunan gitu ya, menyewakan rumah pada orang lain. Di situ Bapak Ibu misalkan menyewakan 20 juta. Nah, di situ 20 juta ada pajaknya 10 juta. 10 juta banyak banget. Pajaknya 10%. Sehingga pajaknya 2 juta. Itu harus disetorkan dulu ya. Jadi di sini hanya tinggal lapor saja. Ini contohnya, pilih sumber jenis penghasilan. TPP penghasilan bruto tadi misalkan sewa. Kalau menyewakan bangunan, maka diisi berapa nilai sewanya gitu ya. Dan pajaknya tentangnya 10%-nya misalkan. Jadi 2 juta ya 10%-nya. Jika sudah, klik simpan. Kemudian lanjut ke daftar harta ya. Daftar harta ini berbeda dengan yang 1770 SS. Kalau di 1770S ini detail. Datanya mendetail ya. Jadi menginput satu persatu harta secara lengkap. Jika sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah lapor SPT secara online, maka tinggal mengklik tombol harta pada SPT tahun lalu. Tidak akan muncul semua harta yang sudah dilaporkan di SPT tahun sebelumnya. Jika belum ada, maka tambahkan saja di sini dengan klik tombol tambah. Nanti ada kolom isian, Bapak Ibu pilih kode hartanya. Tidak perlu bingung karena di sini sudah jelas ya, pemilihan kode-kodenya. Berapa tanah bangunan, misalkan 6 buah tanah bangunan. Tinggal memilih saja. Kemudian hartanya apa? Tanah bangunan. Ya, diisi lengkap ya, selengkap mungkin informasinya. Misalnya di jalan mana ya, Mangga Besar gitu. Betul. Besar. Dan di sini tahun perolehan ya. Tahun perolehan beli tahun berapa? Belinya, harga belinya Harga waktu beli ya. Bukan harga sekarang ya. Bukan harga sekarang, harga. Iya. Betul. Mungkin dulu belinya 60 juta gitu ya. Ya, sekarang sudah 6 miliar mungkin ya karena Jakarta ya. Jadi Iya. yang dimasukkan adalah tahun perolehan dan harga perolehan. Keterangannya misalnya sertifikatnya nomor berapa atas tanah itu. Iya.
Atau NOP, nomor objek Ya, pajak juga objek dimasukkan. pajak saja. Oke. Jika sudah, klik simpan. Ini contoh ya, seperti ini. Ada tabungan, nah, semua tabungan, rumah, motor, kendaraan ya semuanya dimasukkan Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Jadi misalnya Bapak Ibu memilih yang klik harta SPT tahun lalu, misalnya tampilan seperti ini. Misalnya di tahun 2023 ada perubahan, nanti klik ubah. Misalnya tabungannya menjadi 5 juta. Nah, tinggal di edit atau diubah menjadi 5 juta. Misalnya sepeda motornya sudah terjual, berarti sepeda motornya dihapus. Tuh, Bapak Ibu. Atau ada penambahan lainnya. Iya, AC-nya terlalu dingin. Tangan saya kaku ya di sini ternyata. Baik, kami lanjutkan Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita masuk ke daftar hutang. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hutang jika ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Kita bersyukur ya, kosongkan. Jika memang ada, maka yang diisi adalah saldo per 31 Desember. Misalkan untuk tahun pajak 2023, maka Bapak Ibu mengisi saldo hutang, sisa hutang per kondisi 31 Desember. Ya, begitu juga dengan harta tadi ya. Kondisi per 31 Desember 2023. Jadi misalnya Bapak Ibu utangnya udah dari tahun-tahun lalu, nah di tahun 2023, Desember 2023 misalnya sisanya tinggal 5 juta, ya 5 jutanya saja. Jangan semua utangnya dari tahun-tahun lalu. Ya, jadi sisa saja ya. Sisanya saja. Oke, cukup jelas ya, ini ada penambahan dengan tombol tambah. Nanti ada isian, kode hutang, ini nanti ada detailnya ya, mudah kok, mudah untuk dipahami. Detail di sini. Pemberi pinjaman misalkan nama bank, alamat banknya di mana yang memberi pinjaman, tahun pinjamnya kapan, dan jumlah ini sisa pinjaman per 31 Desember 2022 tergantung SPT yang disampaikannya. Atau misalnya leasing gitu ya, kredit motor gitu. Ya, jadi misalnya tahun 2023 Bapak Ibu kredit motornya misalnya sisa 1 juta saja, nanti diisi jumlahnya 1 juta saja, tinggal sisa umpamanya. Baik. Lanjut ke daftar tanggungan ya Bapak Ibu ya. Daftar tanggungan tadi mengisinya dari kartu keluarga. Data kartu keluarga yang sudah disiapkan tadi di awal digunakan untuk mengisi daftar tanggungan. Di sini kalau sudah pernah mengisi, tinggal klik tombol tanggungan pada SPT tahun lalu. Jika belum pernah mengisi, maka klik tombol tambah yang ada di sini dan diisikan secara lengkap ya. Berikutnya kita masuk ke lampiran 1 ya. Ikuti saja stepnya, ikutin saja. Jadi setelah isi-isi nanti memudahkan Bapak Ibu untuk pengisian. Jadi tidak perlu bingung ngisinya mulai dari lampiran berapa, tidak perlu. Ikuti saja alurnya. Dari bukti awal, PPh final, kecantikan final, kemudian harta, utang, kemudian terakhir tentang bukti penghasilan ya. Penghasilan neto ya. Bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Sini mungkin Bapak Ibu katakanlah di tahun 2023 mendapatkan ada bunga, royalti, sewa, hadiah, dan sebagainya. Jika ada, maka ini harus diisi. Kemudian berikutnya bagian B, ini jika Bapak Ibu menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan bantuan, sumbangan atau hibah atau warisan. Ya. Silakan cantumkan nilainya di sini. Ini tidak termasuk sebagai objek pajak. Gitu ya. Jika sudah, lanjut ke tombol berikutnya. Di sini daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang bekerja ya sebagai pegawai atau karyawan, maka ini kolom ini harus diisi. Diisi dengan dasar dari bukti pemotongan yang telah Bapak Ibu dapatkan dari kantor atau pemberi kerja. Silakan disiapkan dokumennya, nanti digunakan untuk pengisian pada bagian bukti potong ini. Ketika Bapak Ibu klik tambah, nanti akan muncul
jenis pajak apa yang dipotong, NPWP pemotong atau pemberi kerja, nama pemotong pajaknya siapa, ada nomor bukti potong, tanggal bukti potong, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Jika sudah diisi lengkap, nanti disimpan. Nah, ini mudah seperti ini ya. Biasanya bingung ngisinya di sini. Nomor bukti potong yang mana? Pilih yang bagian atas. Bagian yang tampil di bagian kanan layar Bapak Ibu ini adalah formulir bukti potong dari kantor atau pemberi kerja ya. Seperti ini. Ini A1 di sini. Jika Bapak Ibu belum mendapatkan bukti potong, Bapak Ibu ditanyakan ke kantornya bukti potongnya, karena misalnya Bapak Ibu mau melaporkan SPT-nya. Kalau belum menerima. Ya, jika sudah bekerja dari misalkan awal 2023 atau bahkan sebelumnya selama 1 tahun, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan bukti potong ini. Silakan segera minta ke kantor atau pemberi kerja Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengisi SPT tahunan dengan benar ya, dengan dasar dari bukti potong yang diperoleh dari perusahaan. Kemudian nanti isiannya seperti ini, ada tanggal bukti potong, kemudian nilai PP yang dipotong dicantumkan. Diisi persis ya. Jika sudah benar, tekan simpan. Berikutnya akan masuk ke step berikutnya, lampiran induk ya. Masuk ke induk, bukan lampiran ya, tapi induk ya. SPT induk, di sini tuliskan identitas perkawinannya. Di sini jika orang pribadi wanita ya, wanita jika memiliki NPWP sendiri, maka diisi dengan tidak kawin ya. Kalaupun sudah menikah tapi NPWP-nya masing-masing ya, maka diisi dengan tetap tidak kawin. Ini status perpajakannya ya, bukan status perkawinan sebenarnya ya, bukan itu ya. Tapi status perpajakan dari sisi perpajakan. Kemudian lanjut di sini ke bagian A, penghasilan neto. Untuk mengisi penghasilan itu kembali melihat bukti potong ya Bapak Ibu ya. Bukti potongnya tadi ditaruh di sebelah layar laptop gitu ya, supaya memudahkan pengisiannya. Lihat bukti potong 1721 A1 A2 nomor 12. Contohnya seperti ini. Ini biasanya yang mana nih yang saya input kan? Biasanya gitu ya, bingung ya. Oh, ini di sini sudah dijelaskan bahwa untuk mengisi penghasilan neto pada bagian ini, bagian A nomor 1 diisi dari nomor 12 gitu ya. Jumlah penghasilan neto. Jumlah. Jangan yang brutonya ya Bapak Ibu, jadi yang netonya. Yang neto. Oke. Kemudian nanti akan terisi secara otomatis ya, Bapak Ibu, terisi secara otomatis ke bawah. Nanti lanjut ke bagian B. Bagian B di sini Bapak Ibu diminta untuk memilih status penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan. Jadi misalkan tadi Nona Sinta ya, di situ statusnya belum menikah, diisi tidak kawin, dan TK ini 0 di sini diisi tanggungan ya. Berarti belum punya tanggungan, diisi 0. TK 0, maka batas penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 54 juta. Disesuaikan dengan yang telah dipotong Ya. di 1721 A1 ya Bapak Dicek, Ibu. ya. Iya, dicek di PTKP-nya berapa. Supaya sesuai ya perhitungan. Mungkin saja misalnya Ibu Bapak Ibu sudah menikah, tapi kan misalnya di 1721 A1-nya masih tidak kawin karena mungkin Bapak Ibu misalnya menikahnya di tahun 2024. Tuh. Jadi kan tahun 2023 kan masih statusnya tidak kawin. Jadi PTKP-nya itu masih 54 juta. Gitu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menikah, Bapak Ibu melaporkan ke kantornya. Ini saya sudah menikah. Nanti misalnya Bapak Ibu ada tanggungan misalnya gitu ya. Supaya diperhitungkan di awal tahun ya. Bisa diperhitungkan di awal tahun. Biasa sih untuk bapak-bapak ya, karena kan tanggungan di suami gitu. Baik, kami lanjutkan. Tadi sudah mengisi 54 juta ya. Sebelumnya kan 127 juta tadi penghasilan itunya. Dikurangi 54 juta sehingga ketemu penghasilan kena pajak 75 juta.
Lanjut. Otomatis akan sistem menghitung berapa sih dari 75 juta tadi. Pajak terutangnya adalah 4.951.650. Lanjut ke D. Di sini di bagian D, bagian 12 ini sudah muncul nih. PPh yang dipotong dipungut tadi Bapak Ibu sudah lapor, sudah input sebelumnya nih. Berapa PPh 21 yang dipotong oleh kantor atau perusahaan. Otomatis muncul di kolom 12 ini. Lalu nanti Bapak Ibu lanjut ke E. Ketika lanjut ke E, maka akan muncul nihil ya. Nihil Ya. tidak ada lagi pajak yang harus dibayar oleh Sudah Bapak Ibu semua. dipotong. Sudah dipotong seluruhnya oleh pemberi kerja. Mungkin akan berbeda ceritanya ketika Bapak Ibu bekerja di lebih dari satu perusahaan ya. Ya. Ya, jika di tengah tahun pindah, satu Jalan Juni pindah ke kantor lain. Nah, kantor lain kantor berikutnya seharusnya memperhitungkan pajak yang sudah dihitung di kantor sebelumnya. Tapi jika tidak, maka nanti bisa menimbulkan adanya penggunaan double PTKP ya, PTKP yang double sehingga bisa mengakibatkan adanya kekurangan bayar pajak setelah dihitung dalam SPT tahunan. Jadi gabung dulu penghasilan dari dua perusahaan tersebut, karena PTKP-nya ini double, maka yang satu harus dihilangkan. Nah, itu bisa mengakibatkan adanya kekurangan bayar pajak. Karena itu ketika misalkan Bapak Ibu ada pindah ke perusahaan lain tengah tahun, maka minta bukti potong dari kantor lama, berikan ke kantor baru supaya diperhitungkan pajak biar yang sudah digabungkan dipotong ya. sebelumnya. Iya, begitu. Kemudian cukup jelas ya. Kita lanjut ke E. Di sini ada angsuran ya. Angsuran ini jika Bapak Ibu karyawan maka tidak perlu. Ini akan kosong ya. Berikutnya minta kode verifikasi sama seperti tadi. Klik setuju dulu ya. Nah, setuju. Kemudian selanjutnya nanti minta kode verifikasi dikirim ke email saja, tidak perlu, saran kami tidak perlu ke nomor ponsel ya, nomor HP, karena kadang terkendala ya. Kalau nggak punya saldo gitu kan, ini nggak punya pulsa nih sekarang. Data punya, pakai data punya, tapi pulsa nggak punya gitu kadang. Gitu. Jadi pesan bisa tidak masuk. Oleh karena itu prefer kami menyarankan untuk mengirimkan ke email saja. Klik yang email ya. Jika sudah klik OK, nanti ada kode verifikasi di email dan inputkan kode verifikasi yang dari email tadi ke halaman DJP online tadi bagian bawah sini. Masukkan kode verifikasi. Saya terpaksa matikan AC-nya ya. Jadi saya semakin beku rasanya. Baik, ini sudah masukkan kode verifikasi. Lalu klik tombol kirim SPT Bapak Ibu. Klik tombol kirim SPT. Nah, kemudian ada muncul pemberian respon ya. Puas atau tidak puas? Sebaiknya puas. Sepanjang lancar, benar, silakan Bapak Ibu bisa memberikan klik puas. Jika tidak puas pun tidak apa-apa. Jika merasa masih kurang cepat ini, kurang canggih atau bagaimana, silakan. Dari wajib pajak. Oke, nanti Bapak Ibu akan menerima tanda pelaporan SPT tahunan. Ini akan masuk di email Bapak Ibu. Silakan langsung dicek ya. Ketika sudah selesai, dia akan masuk ke email Bapak Ibu. Dan juga tersedia bukti penerimaan elektroniknya di halaman DJP online Bapak Ibu semua. Nah, ini Pajak Kuat Indonesia Maju. Kembali, saluran pengaduan selalu kami sampaikan dalam setiap materi. Oke, kita sudah selesai untuk sesi yang karyawan ya. Cukup banyak ya Bu ya. Kita kepanjang nih kayaknya hari ini ya. Sudah pukul 10.50. Masih ada kesempatan. Kita akan satu kali lagi Bapak Ibu ya. Masih sanggup ya. Tinggal 30 menit lagi. Ya, 30 menit lagi kami akan masuk ke tema 1770 untuk usahawan ya. Untuk usahawan kita akan skip saja, bukan skip. Kita akan persingkat ya penyampaiannya karena secara garis besar hampir sama dengan 1770S, hanya ada sedikit perbedaan di kolom isiannya ya. Kita masuk ke 1770 ya. Mohon ditunggu sebentar.
Oke. Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Oke, ya. Oke, ini mungkin Bapak Ibu yang saat ini menjalankan kegiatan usaha. Dalam hal ini mungkin wajib pajak yang masuk kategori UMKM dengan omset belum melebihi 4,8 miliar ya. Kita akan mulai saja. Tadi pengertian tentang SPT. Di sini kami membatasi slide-nya pada UMKM untuk WP UMKM, di mana ini merupakan wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Apa saja kewajiban perpajakan UMKM di sini? Yang pertama, mendaftarkan diri, hitung, bayar, dan lapor. Oke, sudah hafal nih. Daftar, hitung, bayar, lapor. Gimana cara pelaporan SPT-nya? Di sini kita ada batasi kondisinya ya. Tata cara yang akan disampaikan di sini untuk WP yang memiliki sumber penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu saja. Di sini usahawan ya. Usahawan dan tidak ada pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain. Jadi murni misalkan Bapak Ibu perdagangan ya. Dagang atau yang lainnya bisa menggunakan contoh pengisian di sini. Kita contohkan Tuan Raka, WPOP yang memiliki penghasilan dari kedai kopi dan merupakan pelaku UMKM. Gimana cara pelaporan SPT-nya? Yang pertama, siapkan dokumen dulu yang dibutuhkan. Nanti ada kemudian login, unduh formulir. Berbeda ya di sini. Karena untuk e-form di sini Bapak Ibu tidak lagi menginput pada aplikasi DJP online, tidak pada website DJP online, melainkan akan mengunduh ya, mengunduh e-form PDF dari DJP online. Betul. Jadi sifatnya nanti ketika mengunduh Bapak Ibu memerlukan jaringan internet, tapi saat mengisi tidak perlu jaringan internet. Ya, jadi bisa mengisi secara offline. Isi dulu secara lengkap. Setelah sudah lengkap nanti ketika mau mengirimkan SPT-nya, maka Bapak Ibu baru online lagi nih. Nyalakan pakai datanya, internetnya baru dikirim. Kalau tadi kan e-filing langsung ya, pada saat itu juga Bapak Ibu melaporkan SPT. Tapi kalau e-form, Bapak Ibu mengisi terlebih dahulu. Misalnya Bapak Ibu nggak sempat lapor hari ini, bisa dilaporkan besok harinya. Betul. Bisa agak nyantai ya. Agak nyantai. Agak nyantai tapi ingat jatuh tempo laporannya tetap ya. Baik, kita mulai. Yang pertama siapkan dokumen dulu Bapak Ibu. Apa yang disiapkan? Kalau tadi bukti potong ya untuk karyawan. Kalau Bapak Ibu sebagai usahawan di sini perlu menyiapkan namanya daftar omset atau pendapatan kotor, pendapatan bruto ya. Karena kan dihitung dulu ya, makanya kita kasih waktu gitu kan. Jadi nggak langsung lapor, bisa dihitung-hitung dulu omsetnya, pendapatan kotornya. Kalau karyawan kan tinggal menerima dari kantor gitu. Ya, betul sekali. Di sini Bapak Ibu tadi ingin membuat daftar omset, daftar harta per 31 Desember, daftar hutang per 31 Desember, kartu keluarga dan bukti pembayaran atau penyetoran pajak. Seperti ini contohnya, ada omset selama 1 tahun ya. Di sini per bulan ada omset kotor bulanan. Ini omset kotor bulanan. Bapak Ibu membuat seperti ini ya. Mudahnya dibuat dengan formulir seperti ini. Nah, bagian untuk wajib pajak orang pribadi ini ada fasilitas ya dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Maka untuk wajib pajak orang pribadi mulai tahun 2022 untuk wajib pajak orang pribadi yang omsetnya itu belum melebihi 500 juta dalam kurun waktu 1 tahun belum dikenakan pajak. Ya. Di sini contohnya sudah terlihat di contoh. Januari sampai dengan Mei ya. Ini akumulasinya baru 400 juta. Ya. Dari Januari dulu deh, Januari 85 juta.
kan masih di bawah 500 ya. Iya. Belum kena pajak Bapak Ibu. Belum kena. Nah, enak kan? Ya, nggak ada pajaknya. Sampai dengan 500 juta ya. Di sini sampai Mei kumulatifnya baru 463 juta. Sehingga untuk sampai dengan Mei belum ada pajak yang dibayar sama sekali. Baru ketika bulan Juni ternyata dihitung akumulasinya untuk Juni ini sudah 560 juta. Sudah 560 juta, berapa pajaknya? Nah, ini harus dihitung dulu ya. Jadi bagian omset yang dikenakan pajak ini dihitung dari 560 juta tadi untuk bulan Juni dikurangi 500 juta. 500 juta ini batasnya, batas tidak kena pajaknya ya. Sehingga diperoleh omset yang kena pajak itu 60 juta sekian. Saya nyalakan. 60 juta sekian. Nah, maka didapatkan PPh yang harus dibayar di store sebesar 302.800. Ini diperoleh dari 60 juta dikalikan setengah persen. Ya, jadi omset 60 juta omset kotor, ini pajaknya 300.000 saja. Ya, tidak besar. Kemudian berikutnya daftar harta. Bapak Ibu siapkan ya. Tabungan, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Hutang juga bisa Bapak Ibu siapkan datanya. Dan juga data anggota keluarga. Ini perlu disiapkan untuk memudahkan dan mempercepat pengisian. Berikutnya, ini yang paling penting adalah login ke DJP online dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk memulai pelaporan, login dulu ke DJP online. Sama caranya dengan yang tadi, ikuti saja. Kemudian nanti muncul menu profil. Jika Bapak Ibu belum validasi NIK, NPWP ya, maka Bapak Ibu bisa melakukan validasi dulu agar nanti rencananya kan ada sistem perpajakan baru Bapak Ibu ya, di mana untuk NPWP yang saat ini Bapak Ibu miliki tidak akan lagi digunakan. Nanti akan diganti sepenuhnya dengan NIK ya. Ya, NIK ini sebagai NPWP. Nanti dicek di profil, dipastikan bahwa pada profil Bapak Ibu NIK-nya sudah valid, NIK-nya sudah valid. Jika belum valid, maka segera hubungi kami di KPP untuk melakukan pengecekan permasalahan apa yang menyebabkan kenapa belum valid. Ya. Akan dicek di akun Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk lapor, silakan klik lapor. Yang pertama, kita akan masuk menu pelaporan ya. Pilih e-form ya. Kalau tadi e-filing ya untuk karyawan ya. Kalau sekarang masuk ke e-form. Masuk e-form, ada logonya, silakan diklik saja. Lalu tekan buat SPT. Tekan buat SPT, nanti akan muncul pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih ya. Ini untuk usahawan harus pilih ya. Nanti akan muncul e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Diisi tahun pajak ya yang akan dilaporkan, kemudian berupa SPT normal atau pembetulan, media pengirimannya disarankan melalui email, dan lalu klik tombol kirim permintaan. Unduh formulir dan kirim token telah berhasil. Jadi file PDF-nya akan masuk atau terunduh di komputer Bapak Ibu semuanya. Dan juga cek emailnya karena token pengiriman SPT sudah otomatis masuk. Berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau e-filing token diminta di tahap akhir baru masuk ke email. Untuk e-form PDF ini berbeda. Jadi ketika unduh formulir itu sekaligus mengirimkan token ke email Bapak Ibu semua. Sehingga sudah tidak perlu mencari-cari token lagi ketika akan mengirim SPT-nya. Kalau ini bisanya di komputer ya Bapak Ibu, ya. Nggak bisa di handphone. Kalau yang 1770S dan SS itu bisa dari handphone. Dan kami tambahkan sedikit ya. Di laman Bapak Ibu, di halaman layar Bapak Ibu muncul ada unduh Adobe PDF. Jadi untuk
PDF SPT tahunan ini hanya bisa dibuka dengan namanya Adobe PDF Reader. Kami menyediakan link unduhan pada tombol yang ada di sini. Silakan bisa diikuti stepnya dan diinstal di komputer Bapak Ibu semuanya. Jadi Adobe Acrobat Reader disarankan 32 bit ya. Apapun versi komputernya, OS-nya, operating sistemnya, pilih yang 32 bit ya untuk kelancaran pengisian SPT-nya. Ini tambahan informasi saja karena tidak didetailkan ya di sini. Kemudian kita masuk ke tahapan isi formulir. Oh, di sini ada ya ternyata. Ada. Sini. Oke, pilih ya. Adobe Reader, ikuti stepnya. Install sampai selesai. Kemudian cek di folder download ya. Tadi SPT-nya kan sudah terdownload di komputer Bapak Ibu. Klik kanan, ya. Klik kanan, kemudian open with Adobe Acrobat Reader DC. Klik kanan di sini. Nah, nanti muncul tampilan sebagaimana di layar Bapak Ibu. Berbeda ya tampilannya dengan yang tadi. Tadi berbasis web, ini berbasis file PDF. Diisi dengan secara offline ya. Tidak perlu jaringan internet untuk mengisi SPT. Oke, untuk pengisiannya silakan Bapak Ibu isi daftar harta. Mulai dari menginput kode, harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Didasarkan dari data harta yang telah Bapak Ibu siapkan tadi di awal. Tanah juga diisi, silakan isi dengan lengkap, termasuk NOP-nya ya. NOP diisi lengkap. Akan muncul harga perolehan total. Kode daftar harta ada beberapa, misalkan ada kas, tanah kas, piutang, ini juga nanti tinggal pilih saja, tinggal pilih di PDF-nya. Bisa diklik ya, nanti muncul daftar harta yang bisa dipilih. Ini alat transportasi, logam mulia. Kemudian berikutnya utang, sama diisi dengan kondisi utang per 31 Desember. Sisa hutang per 31 Desember ya. Pada utang ada 4 saja, ada hutang bank, ada kartu kredit, afiliasi, dan hutang lain. Berikutnya mengisi daftar anggota keluarga. Silakan isi sesuai dengan data pada kartu keluarga. Kartu keluarga milik sendiri ya Bapak Ibu ya, jangan kartu keluarga milik orang lain ya. Silakan diisi secara lengkap ya, dengan data yang paling update ya. Ada tambahan Ibu ini? Semoga paham ya. Kemudian Bapak Ibu mengisi omset penghasilan bruto ya di bagian bawah nomor 16. Sini diisi dari total ya. Total tadi Bapak Ibu sudah mengisi membuat daftar rekap omset. Nanti Bapak Ibu masukkan datanya di kolom e-form ini. Totalnya 1,7 miliar ya. PPh-nya 2,8 juta. Di sini cara pengisiannya Bapak Ibu tidak menginput langsung di sini, melainkan mengisi dulu, mencentang dulu tombol yang ada di sini. Diklik ya, nanti dia akan muncul tombol baru di bagian atas. Itu diklik untuk mengisi omsetnya per bulannya. Oke. Kemudian jika ada penerimaan berupa bantuan, sumbangan, hibah, warisan, silakan diisi. Jika tidak ada, dapat dikosongkan. Klik selanjutnya. Di sini masuk ke daftar bukti pemotongan di sini Bapak Ibu ya, daftar pemotongan. Kalau tidak ada, dilewati saja. Kemudian selanjutnya, klik selanjutnya lagi. Di sini Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini bisa dikosongkan di sini. Kalau Ibu tadi menggunakan tarif 0,5%, maka kolom ini diisikan. Tapi kalau Ibu di sini berprofesi sebagai dokter misalnya, maka di sini harus mengisi bagian pekerjaan bebas. Kita sudah sampai ke menjelang bagian akhir, yaitu formulir induk. Formulir induk SPT tahunan. Seperti ini tampilannya. Ini kosong semua nih. Kosong semua, nanti untuk PTKP bisa diisi, tapi tidak mempengaruhi ya.
Diisi. Bapak Ibu sudah bayar ya, Iya. sudah bayar. Sudah store. Setor setiap bulannya PPh final, maka tampilan induknya kosong. Dan jangan lupa, kan Bapak Ibu misalkan sebagai pengusaha ya, punya toko. Jika memang sudah ada kewajiban pajaknya, setelah dihitung ternyata sudah lebih dari 500 juta nih. Maka Bapak Ibu sudah harus menghitung pajak yang terutang. Dan pajak yang terutang itu harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Misalkan tadi bulan Juni, total omsetnya sudah 560 juta. Kan tadi ada bagian yang 60 juta itu yang dikenakan pajak ya. Ya, Pajaknya 300.000 sekian. 300.000 itu harus store paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau tadi masih Juni, maka tanggal 15 Juli harus sudah disetorkan. Ya, jangan terlambat Bapak Ya, Ibu. bukan hanya membuat daftar saja ya, tapi harus ada pajaknya memang dibayar sesuai dengan perhitungan. Silakan diisi di sini. Terus kondisinya kalau memang Bapak Ibu sebagai kepala keluarga dengan beberapa tanggungan silakan diinput. Misalkan nikah menikah dengan satu tanggungan, Ya, ya, satu ya. ya diisi. Akan terisi otomatis ya 63 juta. Kemudian di sini dicentang ya, beri tanda reka peredaran bruto. Isi tanggal SPT, tanggal pembuatan SPT sesuai dengan tanggal kapan dibuat. Lalu setelah diisi semuanya, pastikan dalam setiap lembar e-form PDF ini tidak ada tanda atau warna merah dalam suatu kolom ya. Ya. Jika ada satu kolom yang berwarna merah atau pink seperti itu harus diisi dulu agar bisa lanjut ke halaman-halaman berikutnya. Kita masuk ke submit, mau proses pengiriman ya Bapak Ibu ya, kita mau masuk ke proses pengiriman. Cara pengirimannya, yang pertama Bapak Ibu harus mengunggah atau mengupload gitu ya, mengupload lampiran omset yang tadi sudah Bapak Ibu buat, ditandatangani oleh Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki berupa perusahaan atau badan, maka ada cap gitu ya. Ini dilampirkan. Silakan disimpan di komputer, nanti klik unggah. Nanti dia akan mencari di mana filenya, Bapak Ibu cari, lalu di submit. Nanti akan masuk di sini dan pastikan ukurannya tidak lebih dari 15 megabyte ya. Bentuknya PDF. Setelah itu Bapak Ibu memasukkan kode verifikasi. Kode verifikasi yang sudah diterima di email ketika awal mendownload formulir. Jadi tinggal ditambahkan saja. Tambahkan saja di kolom bagian bawah. Kode verifikasi seperti ini. Lalu inputkan, tekan submit. Maka sistem akan mulai memproses pengiriman. Pastikan internetnya tersambung ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Inilah tanda ketika SPT sudah berhasil dilaporkan. Submit SPT berhasil. Cek email Anda. Seperti ini, Bapak Ibu akan menerima bukti penerimaan elektronik. Email. Oke, seperti ini. Dan akan menerima bukti pelaporan SPT berwarna biru ya. Nah, prinsipnya SPT ini harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Pajak Kuat Indonesia Maju. Kembali, saluran pengaduan. Silakan Bapak Ibu manfaatkan apabila ada hal pelanggaran dari pegawai DJP, minta uang atau sebagainya. Ini ada sarana pelaporannya. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah akhir dari materi kita pada siang hari ini.